Halo semuanya, halo guys. Oke, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang dia mencintai kamu karena apa, ya? Ya, kita lihat gitu. Seseorang mencintai kamu itu karena apa? Karena kamu seperti ini, karena kamu seperti itu, ya. Oke. Tada. Oke. Jadi, seseorang mencintai kamu, ya. Atau ada seseorang sebenarnya mencintai kamu karena kamu itu berjalan di jalan yang benar, ya. Ada yang melihat banyak kebenaran, banyak hal-hal positif di dalam dirimu. Jadi dia jatuh hati sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu. Ada yang ngerasa kamu orang yang jujur, kamu bicara kebenaran, kamu berkata-kata tentang hal-hal yang positif, atau ya kamu orangnya baik gitu. Kamu itu apa adanya. Kamu jadi diri sendiri, ya. Jadi ya dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Cuma ada juga yang ngerasa cinta datang begitu saja, ya. Perasaan cinta itu datang begitu aja, mengalir seperti air. Ya maksudnya berjalannya waktu, hari demi hari, ya, bulan demi bulan, bahkan ada tahun demi tahun, ya. Kayak ngerasa ya inilah fakta, inilah kenyataan bahwa ya saya cinta sama kamu gitu. Ada sih yang ngerasa bahwa ya nggak tahu, pokoknya cinta aja, dan ini fakta gitu. Inilah kejadian nyata bahwa ya cinta itu datang begitu saja, cinta mengalir begitu saja, ya pokoknya sayang sama kamu gitu. Oke? Oke. Terus ada yang mencintaimu karena memang kamu orangnya penuh cinta. Kamu tuh orangnya penuh kasih sayang. Ini ada kalian ya. Ya memang kamu orangnya penyayang, kamu ramah, kamu peduli. Kamu inisiatif ya untuk berbuat baik. Kamu inisiatif sayang sama dia. Kamu pedulikan dia gitu. Itu membekas di hatinya ya. Dan ada yang setelah kehilangan baru sadar bahwa ya ada rasa cinta gitu. Mungkin selama ini kan ada yang orangnya gak percaya diri. Ada orang yang selama ini gengsinya tinggi, orangnya tertutup, gak jujur, atau dia kayak malu, dia gak percaya diri, egonya tinggi atau apa gitu ya. Jadi kayak dia seperti bisa kurang menghargai kamu ya. Dia bisa kayak pernah sia-siain kamu atau apa gitu. Tapi kalau udah kehilangan kamu, tidak bicara sama kamu, baru terasa bahwa iya aku cinta loh gitu. Aku sayang. Soalnya
ada rasa kehilangan kamu ketika nggak ketemu kamu, ketika nggak bicara sama kamu, gitu ya. Terus oke. Jadi ada sih yang kayak memang ngelihat kamu tuh orangnya tulus, kamu tuh sayang banget sama dia, atau kamu peduli banget sama dia. Itu membekas di hatinya ya, meskipun selama ini dia kurang berterima kasih kan, tapi ya ketika kehilangan dia rasakan bahwa ya dia cinta kamu gitu, dia sayang sama kamu ya. Kemudian ada yang mencintaimu, ini memang karena karaktermu ya. Karaktermu itu bijaksana, kamu itu dewasa, kamu itu berwibawa, kamu juga pintar membawa diri ya. Kamu pintar beradaptasi, kamu pintar menyesuaikan diri ya. Kamu tahu nih kapan saatnya kamu harus bicara, kamu tahu kapan harus bertindak, kamu tahu kapan harus diam, kamu tahu kapan harus pasif gitu. Jadi kayak kamu nggak sembarangan gitu. Kamu orangnya tidak sembarangan, kita tidak murahan gitu ya. Ya gitu. Jadi kamu bisa kayak mendekat banget, tapi kalau udah menjauh ya kamu menjauh gitu. Oke? Kelihatan sih, itu kan artinya kamu mahal ya. Oke, kita lihat lagi. Aku shuffle dulu ya. Oke. Ada ini ya, yang ngerasa ke-trigger, ada yang ngerasa kesetrum gitu sama kamu. Ada yang kontak batinnya ya. Ada yang ngerasa kayak banyak kesadaran gitu sama kamu ya. Ada yang banyak kesadarannya, kayak dimana keburukan dia selama ini dia tahu melalui kamu ya. Dia tahu letak kesalahannya melalui kamu gitu. Dia tahu bagaimana egonya, gengsinya, itu dia tahu dari kamu. Dia sadari itu tuh karena kamu. Ada yang seperti itu ya. Ada yang ngerasanya memang kamu ini punya intuisi bagus, kamu punya intuisi tajam, kamu punya firasat yang luar biasa. Jadi kamu itu peka, kamu itu perasa, kamu bisa ngerasain energi dia, kamu bisa ngerasain baik buruknya dia, kamu bisa ngerasain kelemahan dia gitu. Jadi kamu bisa melihat kebenaran, apa saja kebenaran di dalam dirinya, meskipun dia nggak terbuka ya, meskipun banyak disembunyikannya, tapi kamu tahu semua ya. Kamu tahu ini bagaimana busuknya bagaimana busuknya dia, bagaimana egonya dia, gengsinya dia, kamu tahu semuanya. Dan kamu yang menyadarkan dia, itulah letak kesalahannya ya. Kamu menyadari dia, kamu sadarkan dia ya, di mana-mana aja keburukan dia, kamu bisa gitu ya. Itu sih. Oke. Ada yang merasa beruntung loh kenal kamu. Ada yang merasa sebenarnya hoki kenal kamu. Jadi ada yang ngerasa kayak kamu itu orangnya beda dari yang lain. Kamu sepertinya orang pilihan ya. Karena kamu ini juga orang yang spiritual. Kamu salah satu dari orang-orang pilihan. Artinya kamu salah satu dari orang-orang yang memang diberkahi gitu ya. Jadi ada yang menyadari, ada yang ngerasa bahwa ya beruntung kenal kamu, bisa belajar banyak hal ya sama kamu. Kayak ada keberuntungan, ada berkah, ada anugerah, ada hoki sama kamu. Ada ngerasa gitu ya. Oke? Terus kamu tuh orangnya bisa juga bikin penasaran ya. Ya aku bilang tadi, tidak murahan ya. Jadi kita tuh bisa baik banget
sama seseorang ini, kamu bisa baik banget, sayang banget sama dia, tapi kamu tuh jaga harga diri juga. Kamu bisa mencintai diri sendiri, kamu bisa mikirin dirimu juga selain dia, ya. Istilahnya ya, kamu mau berjuang, mau berkorban untuk dia, tapi ada waktunya kamu berhenti. Ada waktunya kamu mikirin harga diri, ada waktunya kamu fokus sama diri sendiri gitu ya. Jadi ya dia ngerasa aja bahwa kamu itu gak bisa sepenuhnya dikendalikan, kamu gak bisa sepenuhnya diatur, kamu gak bisa sembarangan dikendalikan dia gitu. Ya pokoknya dia gak bisa seenaknya, dia gak bisa suka-sukanya gitu mengendalikan kamu, karena kamu bisa lepas gitu ya. Kamu ini bisa batasi diri, bisa menutup diri ya, bisa kok. Apalagi orangnya kalau tidak menghargai, orang yang sia-siakan kamu bisa lepaskan itu, kamu bisa menjauh ya. Jadi kan di situ kelihatan ya, kalau kamu menjauh ya dia jadi penasaran sama kamu. Kalau kamu ikutan diam, kamu ikut-ikutan pasif, kamu ikut-ikutan gak peduli, ikut-ikutan cuek, ya dia kan jadi penasaran sama kamu ya. Ternyata kamu tidak segampang itu. Ternyata ya kita tidak murahan begitu ya. Kita bisa juga menjauhkan, kita bisa lepaskan dia gitu. Jadi ya orang kayak gini pasti penasaran lah, penasaran gitu bahwa kamu tidak bisa dikendalikan, kamu nggak bisa diatur gitu aja ya, apalagi sama permainan dia gitu. Oke. Kemudian nah, terima kasih udah sabar menghadapi aku ya. Ada kalian ini orang yang sabar. Ada di antara kita orang yang sabar, mengerti, memahami, memaklumi ya. Kamu tuh pengertian. Jadi ya gitu. Ada yang ngerasa kayak kamu berpikiran terbuka gitu. Kamu open minded, pola pikirmu bagus, cara pandangmu luas gitu. Kamu punya mindset, punya pola pikir yang luar biasa. Jadi kamu sabar orangnya, sabar mengerti dia, sabar memahami dia ya. Itu sih. Ada yang menganggap ya kamu tuh terkadang kayak malaikat banget ya. Ada yang menganggap hatimu ini terbuat dari apa ya? Kok kamu tulus menerima? Kok kamu tulus gitu ya? Hatimu terbuat dari apa? Kamu seperti malaikat gitu ya. Jadi ada yang di dalam pikirannya ya, kayaknya ini takdir gitu. Kayaknya semua ini takdir atau tidak kebetulan ya. Soalnya saya nggak pernah menemukan orang seperti kamu. Saya nggak pernah melihat orang seperti kamu. Tapi begitu melihat kamu yang tulus, yang sabar, begitu ketemu kamu yang pengertian gitu kan, berarti kamu sepertinya memang sengaja dikirim Tuhan ya, supaya saya merasakan kebaikan, merasakan cinta, kasih sayang gitu dari kamu ya. Jadi ada yang menganggap ya memang ini udah takdir gitu kenal sama kamu. Ya karena kamu itu dikirim Tuhan ya, supaya saya dapatkan hal-hal kebaikan gitu dari kamu ya, kayak gitu sih. Oke, aku ngerasa penuh cinta ya bersama kamu. Jadi ada kalian ini orangnya penyayang, kamu tuh sensitif, peka, perasa, ngejaga perasaan dia, kamu support dia, mendukung dia, tahu ya, kamu tuh baik sih. Baik ya, aku lihatnya. Ada yang sebenarnya berkesan banget sama kasih sayangmu. Ada yang berkesan dengan betapa pengertiannya kamu gitu sih. Kamu itu walaupun sensitif gitu, tapi kamu orangnya paling peka. Kamu paling ngerti gitu. Ketika aku nggak banyak bicara, ketika ya akunya bikin kecewa, tapi kamu memakluminya gitu ya. Jadi ngerasain banyak kasih sayang sama kamu. Oke?
kan hanya kamu sebenarnya yang mengerti, tanpa aku harus bicara banyak ya. Ada sih yang ngerasa kamu tuh peka, intuisimu bagus ya, ada yang ngerasa gitu, kamu tuh seperti orang pintar gitu. Aku nggak banyak ngomong tapi kamu paham gitu, aku nggak banyak bicara tapi kamu ngerti, aku nggak banyak berkata-kata tapi kamu berusaha memahami ya. Kamu punya ketajaman intuisi, kamu punya firasat tentang aku gitu. Jadi kayak kamu tuh luar biasa ya, makanya aku jatuh cinta gitu. Jadi ada seperti itu ya. Ini beberapa kali memang karena kontak batin sih, karena ikatan batin itu. Jadi kalau nggak banyak ngomong juga pasti ngerti. Misalnya kita nggak komunikasi, kita nggak bicara gitu, kamu ngerti gitu, aku tuh maunya apa, aku maunya gimana gitu. Atau kamu ngasih aku waktu, kamu kasih aku kesempatan untuk diriku gitu ya. Itu sih. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Aku ngerasa ya, sebenarnya orang ini punya banyak isu. Orang ini punya banyak masalah juga sih di dalam dirinya atau di dalam hidupnya gitu. Jadi orang seperti ini mau membatasi diri ya. Orang seperti ini mau mengikuti egonya sendiri, mengikuti gengsinya sendiri gitu. Mau mementingkan dirinya sendiri. Tapi kamu memaklumi ya. Kamu tuh sabar sama orang ini. Kayak ya misalnya dia bertingkah, kamu merasa ya udahlah, aku maafin aja, aku maklumi saja, aku ikhlas atau apa. Kamu gitu orangnya. Kamu pemaaf. Kamu udah pengertian, pemaaf gitu. Ya dia cinta lah. Dia cinta sama kamu gitu. Kamu sedewasa itu loh, mengerti, memahami. Kamu sebijak itu. Oke? Ya, kamu ini penyayang. Kamu rela ngelakuin apa aja. Kamu rela berkorban. Kamu rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan apapun gitu ya. Untuk orang yang kamu sayang gitu. Ada yang menganggap kamu ini keibuan, kebapaan, kamu dewasa ya, mengayomi, mengarahkan juga gitu ya. Ada menganggap kamu seperti cahaya. Kamu itu spiritual dan membawa cahaya, membawa titik terang, membawa hal-hal positif ya. Jadi kayak belajar sih sama kamu, belajar tentang hal-hal baik ya dari kamu. Tuh. Dan ada yang ngerasa kamu tuh udah berapa kali kecewa tapi kamu tetap baik ya. Ada yang ngerasa kamu itu udah sering kecewa, kamu udah sering marah tapi kamu tetap berbuat baik. Kamu tetap sopan. Kamu tetap peduli sama orang-orang. Jadi kan luar biasa gitu ya. Kamu tidak pendendam sih ya. Ada beberapa di antara kalian ya nggak balas ya. Kalau dia jahat ya udah. Ngapain aku balas gitu. Kalau orang itu buruk, jahat ya udah nggak usah dibales ya. Jadi kamu kayak orang yang ikhlas aja, menerima juga atau ya udah memaklumi. Oh ya udahlah, kalau orangnya toksik ya mungkin karena orangnya bermasalah, dimaklumi aja. Ya kan, kamu gitu orangnya. Kalau ada orang yang iri, dengki, punya penyakit hati, kalau ada orang yang sensi, ada orang bikin drama, huru-hara, kamu berusaha memakluminya ya. Kamu berusaha banget. Ya udahlah, diklasin gitu. Dikelaskan aja orang-orang toksik itu ya. Tuh. Dan kamu ini cinta kedamaian ya. Ada kalian seperti itu, mencintai kedamaian, kerukunan ya. Istilahnya yang mana yang baiknya aja lah. Mana baiknya aja
Ya yang penting kita sama-sama nyaman, sama-sama enak, sama-sama sama-sama nyaman gitu. Ya yang terbaik aja untuk kita semua. Kamu tuh mau kayak gitu ya. Kamu memikirkan kebahagiaan orang juga. Kamu memikirkan ya gimana supaya semua senang, supaya semua bahagia ya. Ya mungkin kamu orang yang adil ya. Kamu suka keadilan. Kamu mau semua orang mendapatkan haknya, mendapatkan kebahagiaannya, ya nggak apa-apa gitu. Oke? Oke. Memang kamu ini spiritual banget ya. Ada kalian dari dulu, memang kamu orangnya memahami banyak hal. Kamu orangnya dari dulu mengerti banyak hal. Misalnya kayak kenapa semesta begini, kenapa semesta begitu, kenapa temanku begini begitu, kenapa keluargaku begini begitu. Kamu sebenarnya bisa mendalami semua itu dari intuisimu ya. Ada kalian dari dulu intuisi udah bagus, terus kamu bisalah memahami semuanya. Dan aku ngelihat kamu memandang seseorang itu dari hatinya ya, bukan karena penampilannya lah, bukan karena yang dia pakai lah, yang dia gunakan lah, bukan gitu. Kamu memandang orang dari hati nurani. Kamu memandang seseorang ya dari hatinya, attitude-nya, etikanya gitu ya. Jadi kamu nggak peduli sih penampilan luar, dia mau gimana terserah, mau penampilan sederhana terserah gitu, yang penting yang hatinya gitu. Kamu memandang hati ya, kamu melihat seseorang dari hati. Oke, kemudian ya kamu orangnya self love, menyayangi diri sendiri, merawat dirimu ya. Kamu self love banget gitu. Jadi kamu bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu berharga. Ada waktunya kamu fokus sama diri sendiri. Ada waktunya ya orang-orang harus menghargai. Menghargai waktumu untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau orang seperti kamu bisa tentukan prioritas ya, akhirnya kamu dihargai orang. Misalnya kayak sekarang prioritas aku dia, nah nanti beda gitu ya. Atau di masa lalu waktu itu ya prioritas aku memang dia, tapi sekarang udah beda. Sekarang prioritasku kerja, sekarang prioritas aku cari uang gitu ya. Jadi kamu kalau jelas gitu, kamu punya tujuan hidup, kamu punya arah hidup ya, ya orang kan jatuh cinta sama kamu tuh. Oke. Kamu juga orangnya ini ya, berkomitmen, setia, loyal gitu. Ada kalian gitu ya. Jadi kalau udah cinta sama itu ya itu ya. Kalau udah sayang sama yang itu ya itu. Ada yang menganggap kamu begitu. Kamu orangnya komitmen, konsisten, terus apa ya? Ya kamu menerima sih. Menerima seseorang apa adanya. Kamu setia, kamu loyal ya. Ini kalian ada mau berjuang untuk cinta ya, tapi ada saatnya berhenti gitu. Ada saatnya kayak ya kalau orang tidak menghargai buat apa. Kamu tahu saatnya menjauh ya itu. Oke, kemudian kalau aku lihat ya, kamu tuh memang orangnya konsisten banget. Ucapanmu sama tindakanmu itu selaras ya. Jadi kamu kalau ngomong itu nggak omong kosong. Kalau kamu bicara itu tidak omong kosong ya. Karena kamu bicara sesuai sama tindakan. Pola pikirmu, mindsetmu itu sesuai tindakan ya. Jadi ya kamu luar biasa sih. Orangnya bertanggung jawab juga ya. Kamu bertanggung jawab dengan kata-katamu. Kamu bertanggung jawab dengan apapun lah yang menjadi tanggung jawabmu ya. Jadi ada yang cinta gitu sama kamu. Kamu itu memang dewasa, bijak, kebapaan, keibuan, bertanggung jawab ya. Jadi kan pengen nikahin kamu gitu. Ada sebenarnya berharap kamu jadi suaminya atau kamu jadi istrinya gitu. Itu sih.
Oke. Kemudian, nah, intuisimu bagus ya. Intuisimu sangat bagus. Kamu peka ya, kamu perasa, kamu luar biasa. Kamu bisa ngerti gitu, seseorang ini harusnya diapain gitu. Kan ada orang ya, misalnya dia butuh kasih sayang, ya kamu berikan kasih sayang gitu. Ada orang pengennya dipeduliin, ya kamu pedulikan. Ada orang ingin dimengerti, kamu mengerti, kamu pahami dia gitu. Ya terbaca kan di intuisimu. Kamu itu begitu peka ya. Misalnya ada orang lagi sedih, ya kamu membantu hilangkan kesedihan dia. Kamu bantu dia supaya tertawa, supaya bahagia, hahaha gitu. Kalau ada orang sedih ya kamu ikut sedih, kamu bersimpati, kamu berempati, kamu tuh peka ya. Kalau ada orang bahagia kamu ikut bahagia. Itu. Oke, terus kalian ada ini ya, pekerja keras. Ada kalian memang orangnya bisa diandalkan. Kamu mau berjuang bersama ya. Kamu tuh bisa diandalkan loh. Kamu mandiri ya. Kamu bisa berdiri di kaki sendiri dan kamu melindungi orang-orang juga. Kamu berjuang untuk orang-orang. Itu kan luar biasa ya. Orang jadi sayang, jadi cinta sama kamu. Ini kan kamu rela berkorban. Kamu sangat-sangat rela. Udahlah, kalau aku aja yang sakit ya aku aja ya. Kamu jangan sakit. Atau udahlah, kalau aku harus menanggungnya ya aku aja menanggungnya. Kamu jangan gitu ya. Ada sih. Ada menganggap kamu bucin gitu. Kamu mau dibutakan cinta, berkorban untuk cinta. Kamu mau seperti itu ya. Ada sih yang mengingat bahwa memang pengorbananmu, perjuanganmu itu totalitas, sangat totalitas ya. Jadi ada sebenarnya berterima kasih sama kamu. Makasih ya udah diperjuangkan. Makasih udah pernah baik gitu. Makasih udah sabar, pengertian ya. Ada juga sebenarnya merasa bersalah sama kamu ini, mau minta maaf ya. Ada mau minta maaf atas kesalahannya. Tapi dia malu sama kamu. Gengsian juga orangnya. Orangnya ada ya belum berubah. Ada yang masih kayak gitu-gitu aja. Cuma dalam lubuk hati seseorang ini pengen dapat pengampunan dari kamu. Pengen kayak, ya kamu ampunilah saya, maafin saya gitu ya. Ada mau bilang maaf ke kamu. Oke, dan aku ngerasa apa ya, ada sebenarnya ini yang benar-benar menginginkan kamu banget ini ya, menginginkan banget kamu jadi pasangannya. Semoga lah suatu saat kamu takdirku. Semoga suatu saat kamu milikku ya, supaya kamu menghadirkan kebahagiaan. Kamulah membahagiakan aku juga. Kamulah bantu meringankan bebanku. Kan ada gitu ya, menginginkan kamu ya karena kamu luar biasa. Ada menginginkan kamu karena kamu bisa dipercaya ya. Ada yang menginginkan kamu karena apa ya, ya kamu baik sih orangnya ya. Kamu tuh orang yang baik. Oke. Dan apa ya, aku ngerasa ada yang memang udah kena gitu hatinya, udah kena jantung hatinya. Bener-bener cinta nih sama kamu. Mungkin dia udah kemana-mana, udah ke siapa, jadi dia ngerasa semua sama aja, tapi kamu yang beda. Cie. Ada ngerasa kayak gitu. Ada yang ngerasain bahwa kayaknya ke yang lain itu sama aja gitu. Aku berkelana kemana-mana, orang-orang pada sama aja gitu. Kamunya yang beda, kamunya yang teringat di pikiran saya, kamunya ada di pikiran saya, kamu ada di hati saya, seperti itu ya.
Tuh, jadi sebenarnya ada yang akhirnya sadar untuk mendapatkan kamu itu tidak mudah, ya. Boro-boro mendapatkan kamu, mendapatkan hatimu lagi aja sulit ya. Jadi ada yang ngerasa ini harus berjuang ya, berjuang ekstra gitu untuk dapatkan kamu. Oke? Jadi aku rasa itu ini sampai sini dulu, berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.